Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar menggunakan beberapa fungsi menu dan fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel 2010. Kita mulai pada bagian atas ini. Bagian atas ini adalah judul filenya. Judul yang belum terubah. Jadi sebelah sini ini adalah fitur Excel, kemudian save, kemudian ada undo dan redo-nya. Kemudian dari file sampai view ini adalah menu-menu. Ini adalah menu-menu dari Excel ini. Kemudian yang di bawah ini adalah ribbon-nya. Ribbon-nya dapat membantu kita menyelesaikan pekerjaan kita. Misalnya bagaimana fungsi zoom, bagaimana fungsi workbook, kemudian views dan lainnya. Nah, di menu file ini ada beberapa yang bisa dimanfaatkan fitur-fiturnya. Yang pertama ada save. Save ini untuk menyimpan. Di sini kita bisa ubah nama file kita sesuai dengan nama file yang akan kita gunakan. Klik file 1. Kita klik file. Kemudian di sini ada tipenya. Tipe-tipenya ini ada berbagai macam tipe. Jadi kita pilih saja Excel Workbook untuk Excel 2010. Kemudian di sini ada author-nya, teksnya, kemudian save thumbnailnya. Kemudian yang terakhir kita save. Selanjutnya di sini ada save as. Save as ini untuk menyimpan ulang dengan nama file yang berbeda. Dan kita bisa menggantinya dengan nama lain. Kemudian sini kita bisa ganti sesuai dengan namanya. Kemudian terakhir kita save. Selanjutnya ada open. Open ini kita bisa melihat file-file yang kita simpan dalam sini. Nah, kita bisa lihat semua yang file-file yang kita buat semuanya tersimpan di fitur open ini. Di sini juga ada tipe-tipenya. Tipe-tipe file yang kita simpan. Selanjutnya di sini ada close. Close ini untuk keluar dari halaman Excel yang kita gunakan. Kemudian di sini ada info. Info ini di sini ada bisa kita kunci file kita. Kemudian di sini kita bisa lihat sini banyak fitur-fitur yang akan kita gunakan. Kemudian reset di sini sama seperti open tadi. Di sini terdapat file-file yang kita simpan. Kemudian untuk new ini untuk membuka tab baru. Contohnya seperti ini. Kita pilih blank workbook, kemudian kita pilih create, maka akan terbuka seperti ini, file baru. Kembali. Selanjutnya print. Print ini berfungsi untuk mencetak file. Kemudian ada save dan send. Save dan send ini berfungsi untuk mengirim file. Misalnya kita bisa mengirim ke email. Kemudian ada help. Kemudian ada options. Untuk options ini fungsinya kita bisa mengatur settingnya. Kita bisa mengatur setting di sini. Misalnya seperti ini. Kita bisa mengatur generalnya, formulanya, profil. Pokoknya kita bisa mengatur di sini. Kita oke saja. Selanjutnya kita ke menu home. Di menu home ini ada namanya cut, copy, dan format painter. Nah, kita bisa menggunakan format painter ini. Kita contohkan saja. Kita klik A. Kita klik A di sini, kemudian kita klik lagi di bawahnya. Sini kita mau ini juga ikut terblok atau tebal. Kita tinggal klik terus painter, kita turunkan ke bawah. Nah, di sini dia akan ikut tertebal tulisannya.
Kemudian di menu home ini juga ada yang namanya ribbon font. Ribbon font ini bisa kita gunakan, ada jenis-jenis huruf. Ya, ini ada beberapa jenis huruf, bisa kita pilih sesuai dengan yang kita ingin gunakan. Kemudian di sini ada ukurannya. Kemudian di sini ada fitur untuk membesarkan tulisan, kemudian ada yang untuk mengecilkan tulisan. Dan di sini juga ada, ini adalah fitur menebalkan atau bold. Kemudian ini memiringkan tulisan, kemudian ini menggaris bawahi tulisan, dan ini untuk membuat borders. Ini ada tipe-tipenya. Contohnya kita ambil contoh ini. Maka dia akan seperti ini. Selanjutnya di sini ada yang namanya oval color. Fungsinya untuk memberikan warna seperti ini. Ini akan berubah warnanya. Kemudian ini untuk tulisan, mengubah warna tulisan. Ya, ini juga untuk warna, pilihan warnanya. Contohnya ini tulisan kita ubah sesuai dengan hurufnya, dengan sesuai biasanya yang sering digunakan itu warna hitam. Selanjutnya ada yang namanya alignment. Alignment ini atau biasa juga disebut dengan perataan. Di sini ada banyak cara yang bisa kita lihat. Di sini kita coba mengetikkan file, kemudian kita ingin file kita ingin dia berada di atas. Bisa juga di tengah atau di bawah. Kemudian untuk kiri kanannya, ini kiri kan, tengah, belakang. Jadi ini bisa atas, tengah, kemudian bawah, kiri, terus tengah. Bisa seperti ini. Ini fungsinya. Misalnya ini tulisan, kita klik saja ini. Misalnya kita pengen seperti ini, berarti filenya akan berbentuk seperti ini. Dan kita ingin seperti ini, maka dia akan menyamping seperti ini. Kemudian bentuk seperti ini, seperti ini. Dan seperti ini. Kemudian ada yang namanya warp text. Warp text ini fungsinya untuk misalnya tulisan kita melebihi ini. Kemudian ini kita pilih warp text. Maka tulisan kita akan seperti ini. Kemudian ada merge and centernya. Kemudian ada di number, ini adalah untuk perhitungannya. Kemudian ada tipe-tipe yang lainnya. Ini ribbon-ribbon yang lainnya. Selanjutnya kita ke menu insert. Di menu ini ada tables, ada illustration, kemudian chart, sparklines, filter, links, text, dan simbol. Di sini yang pertama kita gunakan ada namanya pivot table. Ini biasa digunakan untuk pengolahan database. Kemudian ini juga ada tabel, ya, contoh tabel ini sama saja. Biasa kita buat seperti ini tabelnya. Nah, berbentuk tabel seperti ini, sama saja dengan desain tabel, ya, desain tabel yang ada di sini. Kemudian ada di sini di illustration ada page tour, clip art, ada snap. Di sini ada macam-macam fitur-fitur yang ada di shapes. Kita bisa lihat ini ada bentuk-bentuk yang berbeda. Kemudian ada smart art, kemudian ada screenshot. Kemudian di sini di chart ada kolom, line, V, bar, area, dan scatter. Juga ada AutoCAD. Ini fungsinya untuk membuat grafik. Kemudian yang terakhir di sini juga ada fitur-fitur yang lainnya, dan yang terakhir di sini ada simbol. Lanjut ke menu berikutnya, yaitu page layout. Di page layout ini juga banyak menu-menu seperti ini.
ada ini, kita lihat ada page setup, kemudian ini banyak macam yang bisa digunakan. Untuk yang ini margin, kita bisa mengubah marginnya ini, kemudian ini di orientation, kemudian di size nya kita bisa pilih sesuai dengan yang akan kita gunakan. Selanjutnya di sini ada formula. Di sini formula ini adalah menu yang paling unik dari Microsoft Office, karena Excel itu digunakan untuk menghitung data-data angka, maka kita bisa lihat fitur-fitur dari formula ini. Selanjutnya menu data. Jika kita ingin mengkonekkan data kita memakai forum akses, kita sini bisa klik forum akses, kemudian bisa juga kita gunakan from web, from text, kemudian ada from outer source. Kita bisa gunakan fitur-fitur yang ada di sini di menu data ini. Kemudian ada juga menu review. Ini adalah menu review. Kita bisa menggunakan di fitur-fitur di menu review ini. Kita bisa lihat banyak juga menu-menu review yang ada di sini. Selanjutnya yang terakhir yaitu menu view. Di sini kita bisa gunakan atau bisa kita lihat. Di sini ada normal, background. Kita klik, di sini akan berubah seperti ini. Terus ada page break preview, berarti dia hanya akan ada di sini. Kemudian di sini ada full screen, maka akan terlihat semua full screennya. Kemudian kita bisa zoom, kita bisa gunakan ini zoom. Kemudian nanti jika kita zoom, kita bisa kembali ke 100%. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menggunakan fitur-fitur atau menu dari Microsoft Excel. Saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.